You look so beautiful. My life with you is truly wonderful. Ooh, oh, you look so beautiful. My life with you is truly wonderful. Udah. Segitu doang ya ternyata ya. Wow, oke. Hana, Deborah Hana ya. Suara kamu enak banget. Dia kayak lucu ya, suaranya kecil sopran-sopran gitu, tapi R&B-nya dapat banget feel-nya. Dan juga apa ya, kalau saya ngeliat untuk lagu kayak gini, ini tuh yang penting harus groove-nya harus dapet ya. Dan kamu groove-nya dapat banget. Plus riffs and trance-nya. Memang riffs and trance bisa lebih tight lagi ya, bisa lebih lakukan lebih sharp lagi. Tapi kamu udah oke banget ya. Aduh, ini suara kamu enak banget ya. I really think you should sing more, terutama lagu-lagu juga dengan genre seperti ini ya. Wow, well done, Hana. Aku tahu ku takkan bisa jadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba. Aku tahu dia yang bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama aku bernyawa, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Oh, wow, oke ya. Osi atau Sosilam di sini nomor satu sih, ekspresinya dapat banget, feel-nya dapat banget. Saya bahkan udah komen nih di page dia, saya bilang feel-nya dapat banget dan emang asik banget ya. Ini lagu ini tuh sesuatu lagu yang kita nggak bisa mikirin teknis doang ya, nggak bisa nyanyiin bagus doang, tapi harus dapetin feel-nya, especially karena iringannya juga cuma piano doang gini ya, benar-benar transparan. Dan juga di sini yang Osi lakukan, dia tuh nyanyiin dengan cara yang namanya laid back. Jadi dia temponya tuh kayak lebih mundur dikit dari iringannya, itu yang bikin efek berat dan bikin efek slow gitu loh, bener-bener merasuk banget ke kalbu ya, merasuk banget ke jiwa. Jadi feel-nya goks banget. Plus kalau kita mulai secara teknisnya juga bagus banget ya, dia ke atas nada tinggi terus dia turunnya dengan cara runs gitu. Wah, well done banget ya Osi ya, keren banget dan dapet banget. Akhirnya kita harus memilih satu yang pasti. Mana mungkin terus jalani cinta begini, karena cinta tak akan mengingkari, akan terbagi. Kembalilah pada dirinya, biar ku yang mengalah. Aku terima. Oke, ini saya curiga nih ya, Farah Diva, ini pengalaman pribadi nih ya. Pas ngomong aku terima kayaknya, aku terima, kayak dapet banget gitu. Oke ya, keren banget ya, Farah dapet. Kamu di sini nyanyiinnya ada hal yang saya perhatiin yang agak unik juga nih ya, dimana kamu kayak, Aku terima. ya jadi kamu sering banget terakhirnya tuh ada huruf H-nya ya. Jadi nambah desahan. Contohnya aku terima. Jadi terima ya. Juga kalau kita perhatiin nih beberapa frase ya dinyanyiin sama Farah tuh belakangnya tuh berasa banget H-nya ya. Jadi dia ada, jadi secara nggak sadar tuh kita yang denger berasa ada desahannya, berasa kayak feel gitu loh ya. Jadi ada nafasnya ya. Coba kita denger lagi dikit nih ya. Perhatiin di ujung-ujung kalimat nih Farah ada H-nya. Akhirnya kita harus memilih satu yang pasti. Tuh kan, satu yang pasti ya, kayak gitu. Itu nambah efek feel karena dia breathy, jadi kayak di awang-awang gitu. Asik ya. Oke, well done Farah Diva,
Enak banget nyanyiinnya. Semoga kamu cepat healing setelah mengalami peristiwa ini ya. Oke, thank you Farah. Well done. Screaming the lungs out, singing along to our favorite songs in a lost world. Don't ask me why when you walk past by, baby, you know I try to sit still, but I just can't help it. This goosebumps so I am silently screaming as you go approaching me and holding me tight while we were stargazing and just laughing all night, forgetting what our plans in the city of ours. I just wanna hold you tight. Wow, yeah, oke ya. Shakira Nonoy. Memang ada beberapa orang tuh yang memang dilahirkan dari sananya, itu pitch-nya udah sempurna ya. Di sini kayak lagunya What ini kan lumayan susah. Terus dia pindah-pindah ya dari chest terus pindah ke falsetto dan mesti maintain pitch yang bagus banget. Saya by the way nonton Aisyah Retno nyanyi di weddingnya Mahal ini dan dia nyanyi lagu ini perfect ya. Nah begitupun juga dengan Shakira Nonoy ini. Dia bisa nyanyiin dengan pitch-nya tuh kayak effortless banget tapi kena semua dengan perfect including the riffs and runs ya. Paling kalau misalkan saya jadi vocal coach-nya, saya cuma minta pengucapan liriknya diperjelas lagi aja ya. Tapi selain itu tone suaranya asik banget, feel-nya asik banget, pitch-nya terutama ya perfect intonasinya ya. So yeah, well done Shakira Nonoy ya. Nih dapat banget, keren. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want you. Wait a minute, 이게 뭐야? 너 심장이 locked up. 자꾸만 저 멀리 살아. My gosh, 그렇단 여야. My crush, 저는 여처럼 거기에 녀석이 든 것만 같아 my heart. Wow. 내 모든 게 내 맘에 달라붙어버려, boy. Make me die, 신청할게. This time I want you, like it's magnetic. You, super equaling. You, like it's magnetic. You, super equaling. Baby. Dash, like it's magnetic. Wow, oke, bentar ya. Di sini, ini akun TikToknya I like chocolate. Oke, I'm just gonna call you We, oke? So We di sini nyanyiin sebuah lagu K-pop, oke? Dimana kan kalau kita tahu lagu K-pop tuh sangat heavily produced, artinya vokalnya semua tuh edited, rapih, dituning, ketukannya rapih segala macam. Sementara di sini We nyanyiinnya dengan sangat effortless ya, tapi kayak perfect gitu, maksudnya kayak ketukannya, pitch-nya, artikulasinya, nada yang dia tadi loncat ke head voice, terus dia nada bawahnya, plus artikulasinya yang kayak nge-rap gitu dilakuin dengan effortlessnya kayak biasa aja gitu, dia kayak senyum-senyum aja, kayak santai gitu lagi di mana di kamar gitu. Jadi keren banget ya. Orang untuk dapetin kualitas kayak gitu itu mesti diproduce, mesti diedit vokalnya, mesti di pitch correction. Kalau kamu nggak ya gitu aja gitu ya, effortless. Wah kamu keren banget nih ya. Ini kamu kalau ketahuan sama produser Korea kamu langsung diculik nih. Langsung dibawa ke sana ya. Oke. Keren banget weh. Wah, dahsyat. Walaupun chattingan bertahun-tahun, kalau nggak ada status apalah gunanya. Walaupun chattingan bertahun-tahun, kalau nggak ada status apalah gunanya. Oke. Wah, oke. Saya nggak tahu dia ini. Oke, tapi saya akan komenin teknik vokalnya Ika Diharjo. Oke, nah di sini kan kamu kalau, aku tahu sih kamu nyanyi lagu ini buat fun aja kan. Cuma kalau misalnya aku dari sebagai sisi vokal coach gitu ya, melihat vokalmu itu banyak banyak bocor. Artinya suara kamu tuh, gitu.
walaupun ya chatting bertahun-tahun gitu ya. Itu yang bikin nafas kamu boros. Makanya kedengeran di akhir kalimat itu kamu kayak nafasnya mau habis. Jadi ujung kalimat tuh tidak tersupport lagi karena nafasnya udah keburu habis ya. Itu karena pernafasan kamu boros gitu ya. Artinya karena tone-nya tuh bocor gitu ya. It's not a bad thing, it's not a bad thing. Itu mungkin style aja. Coba kalau misalnya kamu pengen serius nih terjun ke dunia vokal, yang pertama akan dilatih itu gimana caranya biar tone production kamu nggak bocor. But it's really fun untuk lihat kamu nyanyi dan kamunya juga having fun. Saya rasa kalau dalam dunia entertainment, dunia perkontenan, dunia itu yang penting banget. Kitanya harus have fun dulu, baru orang lain bisa fun nonton kita. Oke? All those trains watching from the windows, all those years outside looking in, all that time never ever knowing just how blind I've been. Now I'm here blinking in the starlight. Now I'm here, suddenly I see you standing here. It's so clear I'm where I'm meant to be. And unless I see the light, and it's like the fog has lifted. And unless I see the light, and it's like the sky is new. And it's warm and real and bright, and the world has somehow shifted. All at once, everything looks different now that I see you. Wow, oke ya, keren banget. Ini adalah lagu dari sebuah film Disney, oke. Yang mana di sini Maisha Ju juga bawainnya seperti layaknya seorang Disney princess ya, cara nyanyinya, suaranya. Dan di sini ada hal yang pengen saya highlight ya. Yang pertama, pengucapan lirik bahasa Inggrisnya Maisha excellent banget ya, berasa otentik ya. Karena especially dalam musical theater kayak gini, kita harus banget mengucapkan lirik dengan bagus. Karena kan intinya adalah ceritanya kan, story-nya ya. Di sini Maisha ngelakuin bahasa Inggrisnya bagus banget ya, perfect. Udah gitu, dia nggak bawainnya ya as if ini dia sedang berperan dalam musical theater itu sendiri ya, dari cara nyanyi. Jadi ada beberapa tempat di mana dia kayak berubah jadi instead of nyanyiin, dia kayak spoken words ya. Terus ada beberapa tempat yang dia tone suaranya bulat tapi kemudian dibocorin jadi ada breathy-nya sesuai dengan kata-katanya. Jadi di sini saya ngelihat Maisha paham banget nih apa yang dia nyanyiin dan dia bawain sesuai dengan karakter dan juga sesuai dengan seperti layaknya sebuah musical theater, terutama materi Disney ya dibawain ya. Jadi wow, well done banget ya. Memang ada beberapa hal yang bisa ditingkati, kayak misalkan ada beberapa pitch yang drift segala macam, tapi kayak semua itu kayak ketutupan ya, kayak nggak terlalu peduli karena intinya dia storytellingnya bagus banget. So well done buat Maisha Ju. Keren banget. Don't wanna be stone cold stone. I wish I could mend this, but here's my goodbye. Oh, I'm happy for you now that I am, even if I can't understand. Oh. If I miss her, if I miss her. Aduh. For you. Oke. Ini tahu gak sih? Ini salah satu bentuk flexing ya. Wow, I mean dia tiduran ya, dia sambil rebahan, sambil nyantai-nyantai, nggak peduli, tapi nyanyinya, I mean secara teknis oke banget ya, intonasinya semua kena, dinamikanya kena,
artikulasinya dengan effortless kayak biasa aja gitu ya. Buat Ziva ini adalah bentuk flexing terbesar bagi seorang penyanyi ya. Bisa nyanyiin Stone Cold sambil baringan sambil rebahan ya. Wow, dan juga dia emang riffs and rush-nya nggak usah ditanya ya. Selalu perfect. Jatuhnya dan landingnya selalu di tempat yang tepat gitu. Dan ya ini juga satu hal yang saya selalu bilang ke penyanyi ya. Kalau kita latihan vokal kan kita latihan dengan postur yang baik sambil berdiri mungkin, terus kita jaga biar teknik kita tuh bagus keluarnya ya. Tapi kalau kita udah segitu terbiasanya, badan kita udah segitu terbiasanya nyanyiin dengan teknik yang baik, kita mau sambil baringan kek, mau sambil duduk kek, sambil jongkok, itu jadinya nggak ngaruh. Karena apa? Badan kita yang akan inget sama teknik yang udah kita latih. Dengan artinya, jadi kalau kita latihan nih dengan berdiri, postur yang bener, badan kita akan ingat nih dengan semua yang udah kita lakukan itu. Sehingga pas kita lagi ngelakuin hal yang lain, tiduran segala macam, badan kita akan tetap ingat dan tetap ngejaga posisi yang optimal buat vokal kita. Seperti sudah dibuktikan oleh Ziva di sini ya. Wow, Ziva selalu keren. Tiada kejutan, pesona diri pertama ku jabat, jemari tanganmu, biasa saja. Masa pertalian terjalin sudah, ada yang menarik bayang-bayangmu, tak mau pergi. Dirimu nuansa-nuansa ilham, hamparan laut tiada bertepi. Kini terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasih yang kau tanam di dalam hatiku. Oh yes, oke. Ini kalau saya mendefinisikan Ziva Syahla di sini ya, dia adalah benar-benar seorang natural ya. Artinya nyanyinya tuh nggak mikirin teknik, oke. Cuman ya effortless aja, natural aja karena musikalitasnya mungkin tinggi gitu ya. Dia ngelakuin hal-hal yang subtle, yang detail-detail kecil, yang mungkin dia lakukannya nggak sadar, dia cuma pengen ngenakin lagu, tapi keluar tuh teknik-teknik itu ya. Kayak misalnya dinamika yang kayak ada crescendonya, ada decrescendonya di beberapa tempat. Terus dia juga ada yang dia bocorin nafasnya, terus pindah dari chest voice ke falsettonya nyantai banget, kayak dia nggak mikirin. So ini benar-benar natural talent ya, musikalitasnya tinggi, dengan effortless dia ngelakuin kayak dia cuma mikir pengen ngenakin lagu terus udah jadi enak ya, dan semuanya keluar dengan sendiri aja ya. Enak banget sih dengerin Ziva Syahla nyanyi ya, apalagi lagu ini ya, pas banget dengan karakter vokal kamu ya. Well done. Seandainya bisa ku putar waktu, kan ku kembali ke masa kecilku. Tak harus mengerti rasanya pilu, hadapi kerasnya dunia. Oke ya, walaupun singkat cuma 30 detik cuplikannya, tapi menusuk sekali ke dalam jiwa. Davina, entah kenapa suara kamu begitu masuk ke sini. Ya dapat banget ya. Gak tahu deh, ya kadang-kadang gini nih, saya mikir gini ya. Kita memang bisa ngomongin vokal dari sisi teknis, dari sisi pernafasannya, nada tingginya, artikulasi segala macam ya. But when you feel it, ketika kamu merasakan, ya kamu paham dan kamu benar-benar ngerasa relate banget sama lirik lagunya, maka kamu nyanyi ini juga akan otomatis keluar, bisa bikin orang relate dan bisa ngerasain lirik lagunya juga. Oke.
Keren banget Davina. Saya nggak usah ngomongin teknis lah di sini, males. Tapi feeling kamu dapat banget ya di sini ya. Kamu benar-benar ngerti isi lagunya, ngerasain banget bahwa kamu tuh pengen kembali ke masa kecil kamu dan nggak perlu merasa pilu lagi. Oke. So itu komentar saya buat kamu. Saya juga pengen kembali ke masa kecil saya. Keren. The sun come out tomorrow, bet your bottom dollar that tomorrow there'll be sun. Just thinking about tomorrow clears away the cobwebs and the sorrow. Till there's none when I'm stuck with the day that's gray and lonely. I just stick out my chin and grin and say, the sun come out tomorrow. Oh, you gotta hang on till tomorrow. Come what may, hey, tomorrow, tomorrow. I love ya, tomorrow. You're always a day away. Tomorrow, tomorrow, I love ya. Tomorrow, you're always a day away. Wow, oke ya. Wow. Tepuk tangan belum ntar. Oke, ini ada beberapa hal nih saya pengen unpack di sini ya. Pertama-tama partner.ngegig Soft dan Calf. Oke, pertama-tama kalian bawainnya bagus banget. Vokalnya soft ya. Itu asik banget ya, enak banget. Dia kayak yang tipis-tipis tinggi gitu loh. Jadi kita yang dengerin juga apa ya, kayak enak banget, masuk kuping tuh sopan banget gitu loh. Itu juga Calf di sini. Bener nggak namanya Calf ya? Tapi saya assume yang main gitar namanya Calf. Main gitarnya bagus banget ya, benar-benar bagus pilihan chordnya, metiknya, dan juga karena kalian di mobil, jadi soundnya somehow tercontain dengan baik, as if kalian lagi nyanyi di studio gitu. Tapi ini performance yang bagus banget ya. Ini kalau dari nama akunnya sih partner.ngegig, kayaknya mereka profesional juga ya mungkin ya. Dan satu hal lagi, ketika kalian saling menatap, itu bener-bener bikin kita yang nonton sirik langsung ya. Ya ini juga salah satu bentuk kalau saya ngeliatnya dari seorang content creator gitu. Kita pengen bikin yang nonton tuh bisa ngerasain sesuatu ya. Dan ketika ada di sini ya pasangan saling ngelihat, sesekali saling ngelirik dan pandangannya tuh penuh arti gitu. Itu bikin kita yang nonton langsung wah gitu, berasa banget kesini. Jadi di sini banyak faktornya ya, selain mereka berdua nyanyinya bagus, main gitarnya bagus, di frame-nya juga enak dilihatnya, lampunya nyalain segala macam. Tapi juga cara kalian menatap satu sama lain tuh benar-benar wow. Jadi di situ ada faktor tambahannya tuh. Tapi keren banget ya. Soft dan Calf, partner.ngegig. Very nice, keren. Tiba-tiba aku jatuh cinta, diam-diam kau pun juga cinta. Kita berdua belum punya kekasih, saling mendekati. Perasaan tak bisa berdusta, bahagia terasa sempurna. Kita berdua belum punya kekasih, tunggu apa lagi? Katakan cinta bila kau cinta. Hati ini meminta kau lebih dari teman berbagi, jadi kekasihku saja. Oke. Lucu banget di sini Say Cheese. Di sini namanya bukan Grace ya. Bukan Grace. Lucu banget ya di sini. Oke, pertama lagunya memang begini. Lagunya memang lucu ya. Kedua, kamu nyanyiinnya tuh full senyum. Artinya dari awal tuh kamu udah senyum. Kita denger yang nonton ikut senyum otomatis kayak artinya menular banget energi kamu ya. Dan kalau kita lihat secara teknis di sini ya, selain warna suara kamu yang agak
sebenarnya dia agak kayak ada husky-nya ya, ada kayak serak, tapi agak breathy-nya gitu ya. Itu bikin empuk banget di kuping. Yang kedua, cara kamu nyeret pengucapan lirik kamu ya. Jadi kayak kita nyanyi nggak kayak tiba-tiba, tapi lebih kayak tiba-tiba, ya gitu loh. Jadi kayak diseret gitu loh artikulasi pengucapan kata-katanya. Itu juga bikin ekstra empuk banget kayak di sutra gitu loh. Jadi enak banget dengernya ya. Cocok banget sama karakter kamu, lagunya dan juga suaranya ya. So, well done buat bukan Grace. Enak banget dengerinnya. Lebih baik kita masing-masing. Pernah sesayang itu pernah secinta itu pernah sedalam itu, tapi itu dulu sebelum ada hati lain. Pernah berjuang itu pernah terjatuh juga pernah. Oh, oke. Di sini menarik ya. Ada beberapa hal nih saya mau ngomongin. Pertama dari sisi konten dulu ya, dari sisi konten. Jadi zaman sekarang itu ya, kalau konten nyanyi terlalu direncanain kayak pakai lighting, terus mungkin make upan dulu ya kan, terus rambutnya super rapi, kameranya pakai tripod. Dibanding yang begini ya, yang apa adanya aja, kameranya goyang-goyang gitu sambil dipegang ya, mungkin rambutnya juga ya apa adanya aja gitu. Itu malah lebih relatable ya, nggak pakai lighting gelap-gelap gini ya. Kayaknya lebih organik, lebih relatable, lebih nyata, lebih real gitu ya. Nah, oke, itu dari sisi konten yang mana menurut saya bagus banget nih. Saya sih ngerasa di sini Clau ya, not Herb, tahu what she's doing gitu with the content creation ya, aspek ya. Yang kedua dari sisi teknik vokal nih. Di sini kayak kamu nyanyiinnya, alarm siapa tuh nyala? Di sini kamu nyanyiinnya tuh kayak bisik-bisik ya. Kayak kamu nyanyinya kecil banget, mungkin kayak ini as if ini kayak rasanya kayak di tengah malam gitu loh. Tengah malam berasa banget kamu lagi sepi-sepi gitu, terus kamu nyanyiin lagu ini gitu ya. Pernah sesayang itu ya kan. Kamu nyanyiinnya kayak bisik-bisik ya, kamu bocorin gitu dengan halus banget. Tapi riffs and rush-nya bro, riffs and rush-nya kena banget ya, dapet. Itu buat saya keren banget ya. Bisa nyanyi sehalus itu, tapi bisa sekontrol itu. Itu keren ya. Itu buat saya teknik vokalnya bagus. Oke. Jadi keren banget di sini Clau dari sisi content creation aspeknya dan juga dari sisi teknik vokalnya ya. Walaupun basic-basic tapi kontrolnya bagus banget. Well done. Keren.